Perkenalkan, nama saya Magdalena Kase, tingkat 2A, Prodi Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Kupang, dengan NIM PO 5303333200237. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu penyakit TBC. Penyakit tuberkulosis atau TBC ini terjadi ketika penderita terinfeksi dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Kondisi yang disebut dengan paru TB ini harus ditangani segera jika tidak ingin berakibat fatal. Dikarenakan bakteri Mycobacterium tuberculosis ini juga dapat menginfeksi organ tubuh lainnya seperti ginjal, kelenjar getah bening, selaput otak tulang, dan sendi. Ketika bakteri ini sudah menginfeksi organ tubuh lainnya, maka kondisi ini disebut dengan TB paru ekstra. Ada dua jenis infeksi TB yang berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, TBC laten. TBC laten terjadi ketika penderita memiliki kuman di dalam tubuhnya, tetapi sistem imun berhasil mencegahnya supaya tidak menyebar. Penderita TBC laten tidak memiliki gejala apapun dan tidak menular. Meski demikian, infeksinya masih hidup dan suatu hari nanti bisa menjadi aktif. Ada beberapa faktor risiko yang memicu TBC laten menjadi aktif. Yang pertama, mengidap HIV. Yang kedua, sistem kekebalan tiba-tiba melemah. Yang ketiga, mengalami infeksi dalam 2 tahun terakhir. Yang kedua, TBC aktif. Seseorang yang mengalami TBC aktif adalah saat kuman berkembang biak di dalam tubuhnya dan membuatnya menimbulkan gejala dan sakit. TBC aktif ini dapat menyebarkan penyakit kepada orang lain. Infeksi dari kedua TB ini dapat juga resisten terhadap obat, yang artinya obat tertentu tidak bekerja dalam membunuh bakteri. Selanjutnya, gejala TBC. Kuman penyebab virus tuberkulosis bersifat khusus. Karakteristiknya perkembangan lambat dibandingkan penyakit lain. Diketahui pada jenis TB laten sebagian besar tidak mengalami gejala, namun berbeda dengan TBC aktif yang biasanya menyebabkan banyak gejala. Biasanya gejala berhubungan dengan sistem pernafasan dan dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya, tergantung di mana bakteri TBC tumbuh. Gejala umum yang ditimbulkan oleh TBC di paru-paru antara lain: pertama, batuk berlangsung lebih dari 3 minggu. Yang kedua, batuk berdarah atau dahak. Yang ketiga, sakit dada. Yang keempat, mudah lelah dan lemah. Yang kelima, demam. Yang keenam, panas dingin. Yang ketujuh, keringat malam. Yang kedelapan, kehilangan nafsu makan. Dan yang kesembilan, penurunan berat badan. Sementara apabila TBC menyebar ke organ tubuh lainnya dapat menyebabkan: yang pertama, darah dalam urin dan kehilangan fungsi ginjal jika TB mempengaruhi ginjal. Yang kedua, sakit punggung dan kekakuan, kejang otot, dan ketidakteraturan tulang belakang jika TB mempengaruhi tulang belakang. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, kebingungan. Dan yang kelima, kehilangan kesadaran jika TBC menyebar ke otak. Selanjutnya, cara penularan TBC. Bakteri TB ini ditularkan melalui droplet yang terinfeksi di udara. Begitu tetesan ini memasuki udara, siapapun di dekatnya dapat menghirupnya. Seseorang dengan TB dapat menularkan bakteri ini melalui batuk, bersin, berbicara, dan nyenyak. Adapun tahapan penularan dari penyakit tuberkulosis. Yang pertama, infeksi primer. Infeksi ini terjadi ketika bakteri masuk melalui hidung dan mulut yang menghirup udara dengan kandungan bakteri penyebab tuberkulosis. Bakteri ini bisa mencapai paru-paru lalu mulai memperbanyak diri. Yang kedua, infeksi laten. Infeksi ini terjadi ketika sistem imun melakukan perlawanan saat bakteri mulai berkembang biak. Ketika sistem imun kuat,
maka bakteri dapat dihancurkan untuk menahan perkembangan infeksinya. Yang ketiga, infeksi aktif. Infeksi ini terjadi ketika sistem imun tidak kuat atau lemah melawan serangan bakteri TB, yang hasilnya bakteri ini lebih bebas memperbanyak diri dan menyerang sel-sel sehat di paru-paru. Selanjutnya, pemeriksaan TBC. Pemeriksaan TBC ini dilakukan untuk mendiagnosis apakah seseorang terkena atau terinfeksi penyakit TBC, dan juga untuk menentukan apakah seseorang perlu menjalani pengobatan TBC atau tidak. Ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama, tes kulit atau Montauk's test. Tes ini dilakukan dengan cara menyuntikkan cairan yang disebut dengan tuber kulit di bawah lengan Anda. Setelah itu, pasien atau orang tersebut akan diminta untuk kembali ke dokter dalam kurun waktu 48 jam sampai 72 jam setelah disuntikan tuber kulit. Kemudian, tim medis akan mengecek apakah ada pembengkakan atau pengerasan atau yang biasa disebut dengan indurasi di bagian tubuh Anda. Jika ternyata ada, maka tim medis akan mengukur indurasi tersebut. Hasil diagnosis TBC akan tergantung pada pengukuran indurasi tersebut atau pembengkakan tersebut. Semakin besar area yang bengkak akibat disuntikan tuberkulin, semakin besar kemungkinan Anda terinfeksi penyakit TBC. Yang kedua ada pemeriksaan IGRA atau The Interferon Gamma Release Assay. IGRA adalah jenis pemeriksaan TBC terbaru yang dilakukan dengan mengambil sedikit sampel darah pasien. Tes darah ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem imun tubuh seseorang merespon bakteri penyebab TBC. Yang ketiga, ada pemeriksaan sputum smear mikroskopi. Pemeriksaan ini biasa dikenal dengan pemeriksaan BCA, di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sedikit cairan dahak, lalu dioleskan ke lapisan tipis objek dan dicampurkan dengan cairan tertentu. Sampel dahak yang sudah dicampuri dengan cairan tertentu akan diperiksa dengan mikroskop untuk mengetahui adanya bakteri TBC. Potensi penularan TBC ditentukan oleh banyaknya kuman yang terdapat dalam pemeriksaan sputum atau sampel dahak. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan untuk TBC, maka makin tinggi pula juga risiko penderita menularkan penyakitnya terhadap orang lain. Yang keempat, ada pemeriksaan ronsen toraks TB paru. Hasil ronsen dada atau toraks dapat memberikan gambaran klinis dari kondisi paru-paru seseorang sehingga bisa mendeteksi penyakit TBC. Pemeriksaan TBC ini mungkin dilakukan setelah satu spesimen tes dahak BTA menunjukkan hasil positif dan 2 spesimen lainnya negatif. Hasil foto ronsen toraks yang abnormal menunjukkan bakteri TB aktif menginfeksi bagian paru-paru. Selanjutnya, pengobatan TBC. Pengobatan TBC dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama terdiri dari 2-HRZE dan 4-H3R3, yang artinya selama 2 bulan minum pisoniazin, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol setiap hari. Pengobatan ini dilakukan pada terapi intensif. Selanjutnya diteruskan dengan minum pisoniazin dan rifampicin 3 kali seminggu selama 4 bulan. Pengobatan ini dilakukan pada terapi lanjutan. Kategori 1 diberikan untuk yang pertama, pasien baru TB paru positif, yang kedua, pasien TB paru negatif, fototoraks positif, dan yang ketiga, pasien TB ekstra paru. Kategori yang kedua terdiri dari 2-HRZES, HRZE, dan 5-H3R3E3, yang artinya selama 2 bulan diberikan pisoniazin, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, streptomycin setiap hari. Kemudian selama 1 bulan minum pisoniazin, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol setiap hari. Pengobatan ini dilakukan pada terapi intensif selama 3 bulan. Selanjutnya diteruskan selama 5 bulan dengan minum pisoniazin, rifampicin, dan ethambutol yang diberikan setiap 3 kali seminggu.
Pengobatan ini dilakukan pada terapi lanjutan. Kategori 2 ini diberikan untuk yang pertama pasien kambuh, yang kedua pasien gagal, yang ketiga pasien dengan pengobatan setelah lalai minum obat. Kategori yang ketiga terdiri dari 2 HRZE dan 4 H3R3, yang artinya selama 2 bulan diberikan pisoniazin, rifampicin, dan pyrazinamide setiap hari. Pengobatan ini dilakukan pada terapi intensif. Selanjutnya diteruskan dengan minum pisoniazin dan rifampicin 3 kali seminggu. Pengobatan ini dilakukan pada terapi lanjutan. Kategori ketiga ini diberikan untuk yang pertama pasien baru BTA negatif, yang kedua pasien TB ekstra paru ringan. Demikian penjelasan saya tentang penyakit TBC, semoga bermanfaat. Terima kasih.